Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut seruan datangnya hari raya Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban bagi orang yang memiliki keleluasaan rezeki, ada 4 amalan yang harus dilakukan apabila kurban ingin menjadi sempurna. Pertama, niatkan kurban ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sekali-kali daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, melainkan yang akan sampai adalah nilai ketakwaan di antara kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna dama la yaqa'u minallah azza wa jalla bimakanin qabla ayyang qa'a alal ar fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya darah hewan akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah jatuh ke muka bumi. Karena itu, niatkanlah dalam berkurban dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, hindari perbuatan riya. Riya adalah perbuatan memperlihatkan amal kebaikan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Perbuatan ini akan merusak dan membatalkan seluruh amal kebaikan, sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang lain, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, sedang dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikisahkan dalam salah satu potongan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa orang yang berinfak sedekah di yaumil akhir diperlihatkan Allah amalnya ketika di dunia. Ia mengatakan, betul ya Allah, tapi Allah berfirman, bohong kamu, sesungguhnya kamu lakukan itu karena ingin dapat sanjungan dan pujian agar kamu disebut orang yang dermawan. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat, seret orang itu dan lemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, memilih hewan kurban yang baik. Memilih hewan yang baik untuk menentukan hewan kurban yang akan dikurbankan itu penting, bahkan sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya kurban seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkurban dengan hewan binatang kurban yang cacat, sebagaimana disabdakan, arba'u la tajuju fil adhahi, 4 binatang yang tidak boleh disembelih untuk berkurban. Pertama, al-aura al-bayyin auruha, binatang itu buta, jelas kebutaannya. Yang kedua, wal maridatul bayyin marduha, binatang itu sakit, jelas sakitnya. Yang ketiga, wal arja'ul bayyin dola'uha, binatang itu pincang, jelas pincangnya. Dan yang keempat, wal kasiratul lati la tungfi, dan binatang yang kurus, jelas kurusnya sehingga tidak kelihatan sumsumnya. Keempat, sembelih hewan kurban dengan baik sebagai syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penyembelihan hewan kurban adalah simbol bukti kedekatan, keikhlasan, dan syukur kepada Allah, sekaligus sebagai simbol membunuh sifat-sifat hewani yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu, sebelum daging hewan kurban dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya dengan senyum persaudaraan, hendaklah dipastikan dulu penyembelihannya dengan baik
baik sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinu qitlah wa idza zabahtum fahsinu zabhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita semua bisa berkurban dengan sempurna sehingga kurban kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.